Pernah nggak sih ketemu orang terus langsung ngerasa klik gitu? Atau sebaliknya, langsung ngerasa, kayaknya ada yang nggak beres deh sama orang ini. Nah, itu dia, kekuatan Blink. Kemampuan kita bikin penilaian sekejap dan hari ini kita akan bedah tuntas berdasarkan buku fenomenal dari Malcolm Gladwell. Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang, penilaian super cepat Anda itu mungkin jauh lebih akurat daripada analisis berbulan-bulan yang dilakukan para ahli. Biar kebayang, kita mulai dari sebuah cerita yang luar biasa. Oke, kita mundur ke tahun 1983, Museum Getty di California baru aja beli sebuah mahakarya, patung Yunani kuno yang disebut Kuros. Mereka nggak main-main loh, investigasinya mendalam, makan waktu 14 bulan, sampai akhirnya mereka rela bayar hampir 10 juta dolar. Dari luar, patung itu kelihatan sempurna banget. Jadi di satu sisi, kita punya tim Getty yang super rasional, super teliti, dan makan waktu lama banget. Tapi di sisi lain, beberapa ahli seni paling top di dunia cuma butuh 2 detik. Beneran, cuma sekilas pandang. Dan mereka langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Anehnya, para ahli ini nggak bisa langsung ngejelasin secara logis kenapa mereka ngerasa gitu. Seperti kata Gergios Dontas, rasanya tuh kayak ada kaca yang ngalangin dia sama patung itu. Ahli lain bahkan bilang dia ngerasain gelombang penolakan intuitif. Firasat mereka begitu kuat, begitu instan, tapi susah diungkapin pakai kata-kata. Dan inilah puncaknya. Firasat mereka 100% benar. Belakangan, bukti-bukti mulai bermunculan. Ternyata, dokumen kepemilikan patung itu palsu, salah satunya bahkan pakai kode pos yang baru diciptain 20 tahun setelah dokumen itu seharusnya dibuat. Konyol kan? Penilaian sekejap mereka mengalahkan analisis berbulan-bulan. Jadi pertanyaannya, kok bisa penilaian sekejap ini akurat banget? Jawabannya ternyata ada di bagian otak kita yang paling misterius, pikiran bawah sadar kita. Yuk kita intip sedikit cara kerjanya. Ada eksperimen keren banget yang nunjukin ini. Gampangnya, para pemain disuruh milih kartu dari tumpukan yang beda. Tanpa mereka sadar, tubuh mereka tuh udah tahu mana tumpukan yang berbahaya sejak kartu ke-10. Tandanya, telapak tangan mereka mulai berkeringat. Tapi pikiran sadar mereka baru benar-benar ngeh dan bisa ngejelasin alasannya setelah ngambil 80 kartu. Ini bukti kalau kita tuh punya 2 sistem yang kerja barengan di otak. Otak sadar kita itu lambat, logis, butuh banyak banget data buat ambil keputusan. Nah, sebaliknya, otak bawah sadar kita itu kerjanya super cepat, kayak komputer canggih yang langsung nemuin pola dari informasi yang super minim. Dan dia ngasih tahu kita lewat firasat atau reaksi fisik. Gladwell punya istilah keren buat kemampuan ini, yaitu fan slicing. Ini adalah kemampuan luar biasa pikiran bawah sadar kita buat menarik kesimpulan yang akurat dari irisan tipis sebuah pengalaman. Persis kayak para ahli seni yang melihat patung kurus, atau tubuh kita yang bereaksi di eksperimen judi tadi. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik sekaligus berbahaya, karena kemampuan thin slicing yang hebat ini tuh pedang bermata dua. Di satu sisi bisa jadi sumber kejeniusan, tapi di sisi lain bisa jadi sumber bias yang sangat merusak. Kita lihat sisi jeniusnya dulu. Ada psikolog namanya John Gottman. Orang ini luar biasa. Dia bisa memprediksi dengan akurasi 95% apakah sebuah pernikahan bakal langgeng atau enggak, cuma dengan nonton pasangan itu ngobrol selama 15 menit. Dia melakukan thin slicing pada pola-pola emosi, dan dia nemuin kalau sikap merendahkan atau contempt itu adalah prediktor perceraian nomor 1. Oke, sekarang kita balik 180 derajat ke sisi gelapnya. Kenalin Warren G. Harding, salah satu presiden Amerika Serikat. Kenapa dia terpilih? Bukan karena dia paling kompeten, tapi karena dia kelihatan seperti seorang presiden. Gagah, berwibawa, penampilannya sukses menipu penilaian sekejap banyak orang. Nah, inilah yang disebut kesalahan Warren Harding. Intinya adalah, penilaian sekejap kita itu rentan banget dibajak oleh informasi yang sebenarnya nggak relevan, kayak penampilan, tinggi badan, atau stereotip-stereotip lain yang ujung-ujungnya bikin kita salah besar. Para psikolog bahkan bikin tes khusus buat mengungkap bias tersembunyi ini, namanya tes asosiasi implisit atau IAT. Coba deh Anda rasain sendiri. Mana yang lebih cepat nyambung di pikiran Anda, kata pria dengan karir, atau wanita dengan karir? Buat kebanyakan dari kita, asosiasi pria karir itu terasa lebih instan. Dan ini bukan cuma teori loh, bias ini benar-benar punya konsekuensi di dunia nyata. Data nunjukin kalau tinggi badan secara nggak sadar kita hubungkan dengan kepemimpinan. Ada juga studi yang nemuin bias ras dan gender waktu orang nawar harga mobil. Ini bukan diskriminasi yang disengaja, tapi pikiran bawah sadar kita yang jalan otomatis berdasarkan stereotip yang udah tertanam. Terus gimana dong solusinya?
Apa kita pasrah aja sama bias kita? Tentu enggak. Gladwell bilang, kita bisa dan kita harus mengambil alih kendali atas penilaian sekejap kita. Kisah Abby Conant ini adalah contoh yang paling sempurna. Dia adalah seorang pemain trombon wanita yang sangat brilian dan dia ikut audisi di salah satu orkestra paling bergengsi di dunia. Nah, audisi pertamanya ini unik. Dilakukan di balik layar, jadi panitia cuma bisa dengerin permainannya, nggak bisa lihat orangnya. Dan mereka semua, wah, terpesona. Sang konduktor bahkan sampai teriak, itu dia yang kita cari. Tapi, pas layarnya dibuka dan mereka sadar yang main itu seorang wanita, mereka semua kaget. Seketika itu juga, bias mereka muncul ke permukaan. Konduktor yang sama yang tadi muji-muji dia setinggi langit, malah menghabiskan bertahun-tahun mencoba menyingkirkannya. Alasannya, katanya seorang wanita nggak punya kekuatan fisik yang cukup buat main trombon. Penilaian murninya yang tadi di belakang layar sekarang tercemar oleh stereotipnya bahwa trombon itu instrumen pria. Dan lihat deh dampaknya secara luas. Ketika orkestra-orkestra di Amerika mulai menerapkan audisi buta ini, boom, jumlah musisi wanita meroket, naik 5 kali lipat. Sebuah layar sederhana berhasil menghilangkan informasi yang nggak relevan, yaitu gender. Dan memaksa para juri fokus ke satu-satunya hal yang penting, kualitas musiknya. Ini persis seperti yang dikatakan seorang musisi. Tanpa adanya layar, kita itu mendengarkan dengan mata. Informasi visual, apalagi yang penuh dengan stereotip, pasti akan mempengaruhi apa yang kita dengar dan rasakan. Jadi, pelajaran utamanya jelas banget kan? Kita nggak bisa dan nggak seharusnya mematikan kemampuan thin slicing kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menciptakan sebuah struktur yang membuat penilaian kita jadi lebih adil. Kita bisa memasang layar kiasan dalam hidup kita. Jadi, kuncinya bukanlah berhenti membuat penilaian sekejap. Bukan itu. Tapi gimana caranya kita secara sadar merancang sebuah lingkungan yang bisa membantu penilaian sekejap kita jadi lebih akurat dan jauh dari bias. Inilah cara kita mengendalikan 2 detik pertama yang krusial itu. Dan sekarang, pertanyaan ini untuk Anda. Waktu Anda mau merekrut karyawan baru, waktu ketemu orang baru, atau waktu mau bikin keputusan penting lainnya, coba pikirin di mana Anda bisa memasang sebuah layar untuk memastikan Anda menilai apa yang benar-benar penting. Pikiran bawah sadar Anda itu alat yang luar biasa kok, asal Anda memberinya kesempatan yang adil untuk bersinar.